Kenapa hari ini kita puasa? Kenapa puasa? Banyak di grup WA katanya puasa Ustaz, kami puasa. Nah itu di grup WA pemberitahuan. Kenapa puasa? Puasa 10 Muharram ini puasa syukur. Syukur apa? Nikmat-nikmat Allah Ta'ala selama 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim AS dalam api. Beliau diselamatkan oleh Allah dalam perut ikan. Beliau zikir apa? Zikir Nabi Yunus. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau hidup ibu-ibu ni banyak dalam keadaan kesusahan, kesempitan, kegelapan, maka banyak zikir Nabi Yunus. Sehingga kata ulama tak tahan kepanasan ikan itu sampai dimuntahkan balik Nabi Yunus AS. Kapan kejadian itu? Kata ulama 10. Jadi wazakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah manusia tentang kapan datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Jadi cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api, Nabi Yunus selamat dari perut ikan, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Ini memang perintah Allah. Allah Ta'ala perintahkan supaya ini diberitahu kepada umat. Datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Sehingga ketika Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi puasa. Puasa apa kali ini? Kami puasa kerana Nabi Musa AS Bani Israel diselamatkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, kami lebih berhak untuk berpuasa. Karena Yahudi itu betul dia ngaku sebagai pengikut Nabi Musa AS, tapi pengakuan mereka ini bohong. Kitab Taurat mereka ubah, ajaran Nabi Musa mereka tak ikut. Ini perangai orang-orang Yahudi. Sehingga kata Nabi SAW, kami lebih berhak. Akhirnya Nabi, kalau seandainya tahun yang akan datang saya masih ada umur, saya akan puasa. Supaya beda dengan orang Yahudi, maka diawali dengan puasa sehari sebelumnya. Disebut puasa apa? Taswa. Apa kelebihan puasa 10 Muharram ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Coba angkat tangan, siapa tahun lalu tak buat dosa itu? Kita cuba buat, ada kita yang tak buat dosa. Yang paling banyak buat dosa saya bercakap yang paling banyak buat dosa. Maka kata ulama, di bulan Muharram ada satu amalan yang sangat dianjurkan untuk kita buat, kita amalkan. Bapak Ibu tahu selain puasa 10 Muharram ini ada lagi amalan yang sangat dianjurkan. Apa dia? Banyak istighfar dan taubat. Banyak istighfar, banyak taubat. Apa sebab Ustaz? Sebab ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi, dikeluarkan dari surga, Nabi Adam baca istighfar. Apa istighfar Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus diulang oleh Nabi Adam AS. Kapan ampunan Allah kepada Nabi Adam AS? Kata ulama di bulan Muharram ini juga. Maka kajian kita pada sore ini kita akan membahas tentang pentingnya istighfar. Mengapa kita harus banyak istighfar dan banyak taubat? Kita berada di awal tahun. Inilah awal kita untuk memulai kembali catatan amal kita yang baru di tahun 1444 Hijriah. Baik, kita akan coba ambil, bahas, kita renungkan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan pentingnya istighfar dan taubat.
Kalau dibuat judul sore ini, itulah judulnya. Pentingnya istighfar dan taubat. Satu kali Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW, dia tengok wajah Nabi ceria, bahagia nampak raut wajah Nabi. Kemudian kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai suamiku, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah untukku. Dia minta doa kepada Nabi. Wahai suamiku, doakanlah untukku, doalah untukku kepada Allah. Kemudian Nabi SAW doa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah radhiyallahu taala anha, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi. Mendengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Sayyidatina Aisyah sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang. Dia tertawa bahagia sampai dalam hadis disebut kepalanya jatuh ke pangkuan, saking bahagia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apakah kamu senang dengan doa aku tadi? Ayasurki doai, apakah kamu senang dengan doa aku tadi? Nabi SAW tanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, faqalat wa ma li la yasuruni doamuki. Wahai Rasulullah, wahai suamiku, macam mana pula aku tak senang dengan doa Tuhan tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, wallahi, demi Allah, innaha la da'wati li ummati fi kulli salatin. Sesungguhnya doa itu juga aku baca untuk umatku setiap selesai solat. Faham Bapak Ibu? Nabi SAW doakan sekali Sayyidatina Aisyah, doa keampunan kepada Allah untuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dengan doa sekali itu senang betul. Padahal kata Nabi SAW, aku doa yang sama, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampunilah dosa umatku, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarra wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkan dosa umatku, dosa yang dulu, dosa yang akan datang, dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi. Nabi SAW saja doa untuk kita, doa keampunan. Apatah lagi kita sendiri minta kepada Allah untuk ampunan pada siapa? Diri kita sendiri. Termasuklah dari hadis ini, kata ulama, ini adab istri kepada suami. Istri sering-sering minta duit belanja. Kan, minta apa? Minta doa pada suami. Pak Haji ada, ibu datang? Ibu ada? Ada? Mana? Ibunya Pak Haji mana? Mana? Hah? Tak ada. Yang ada istri. Nak bapak-bapak yang empat ni yang ada istri. Tak ada. Mana? Ibu-ibu yang di merah. Habis pengajian hari ini, nanti sampai di rumah jangan cakap apa-apa dulu. Terus minta apa tadi? Bukan minta belanja lebih, minta doa. Dan sebagai suami pula, ketika istri minta doa, apa kita buat, Pak? Terus kita doa. Karena ini juga contoh dari Nabi SAW. Ketika Nabi minta didoakan oleh istrinya, istri minta doa, Nabi langsung doa. Paham? Yang masih punya suami, jangan lupa hari ini minta doa dengan suami. Ustaz, saya suami sudah meninggal, macam mana? Dahlah ibu doakan suami. Kita mulai dari hadis yang pertama. Anil Agharri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Agharr radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai manusia,
ilallah. Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Ta'ala. Siapa ni? Siapa yang cakap begini? Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, pimpinan kita. Rasul kita berkata, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marratin. Sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Ta'ala 100 kali setiap hari. Nabi suruh kita taubat kepada Allah. Nabi suruh kita taubat pada Allah. Dan Nabi SAW sendiri setiap hari, kata beliau, minta ampun pada Allah, bertaubat kepada Allah berapa kali? 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 6859. Saya tanya Bapak Ibu yang hadir, Nabi ini banyak dosa? Nabi ini banyak dosa? Rasulullah SAW maksud tak ada dosa. Kalaupun Nabi tersilap buat dosa, buat salah, sudah diampuni pula oleh Allah. Nabi tak ada dosa. Kalaupun tersilap buat dosa, dapat ampunan Allah Ta'ala. Itu pun dalam keadaan maksum, tak ada dosa, masih lagi minta ampun pada Allah 100 kali setiap hari. Agak-agak kita ni macam mana? Jawab. Jawab. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Coba ibu-ibu waktu gadis dulu sudah pakai jilbab? Berdosa tak? Tahu kenapa buat dulu? Dah. Jangan jawab, Dia buka aib sendiri. Jangan jawab, diam. Allah sudah tutup aib, jangan buka aib sendiri. Dulu waktu SMA sekolah, belum pakai jilbab. Belum. Rok pendek, rambut nampak. Satu helai rambut nampak, bukan semua rambut. Satu helai rambut perempuan nampak, sudah cukup untuk menjadi sebab perempuan ini campak dalam jalan. Satu helai rambut nampak. Itu baru bab aurat. Belum lagi kebiasaan ibu-ibu yang lambat solat, lalai solat. Zuhur 12.20. Ibu-ibu solat zuhur jam berapa? Jawab. Asal jam 3. Berapa asal ni? Mana cikgu solat? Asal jam berapa? 3.40 tadi. Jam berapa ibu solat asal? Saya minta maaf, ini sebenarnya bukan maksud kajian sore ini, tapi saya nak beritahu, tolong dengar baik-baik ibu. Bagi yang masih menstruasi, yang masih muda, sebenarnya ini bukan bagian saya menyampaikan. Tolong dengar baik-baik. Jangan lalaikan solat, jangan lambatkan solat. Ketika sudah masuk waktu solat, jam 12.20 masuk zuhur, ibu tak solat. Yang masak lah, bercuci lah, nonton telenovela lah, Korea lah, Facebook lah, macam-macam ibu-ibu buat. Sehingga ibu-ibu lambatkan solat jam, saya nanti 1:30 lah solat zuhur. Ibu niat dalam hati solat zuhur 1:30. Waktu zuhur sudah masuk, dalam hati tak apalah, nantilah sekejap lagi. Masih sibuk dengan Android, ingin solat jam 1:30. Tiba-tiba jam 1:15 datang tamu, datang bulan. Kata ulama, ibu-ibu sudah masuk kategori meninggalkan solat dengan sengaja. Kenapa sampai ke situ? Kurang bahasa kita ya? Dalam riwayat yang lain, ini sesekali datang macam-macam dengan ibu sendiri. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW beritahu, siapa yang meninggalkan satu waktu solat dengan sengaja, tak ada uzur, tak ada sebab, meninggalkan solat dengan sengaja, kata Nabi, akan diazab dalam neraka selama 1 wukuf. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, 1 wukuf itu berapa lama? Kata Nabi SAW, 1 wukuf itu lamanya 80 tahun hitungan akhirat. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia.
1 hari, 1 tahun 365 hari. 80 tahun akhirat itu kalau dibawa dalam hitungan dunia lamanya 28.800.000 tahun. Digoreng, direbus, disate dalam jahanam gara-gara meninggalkan 1 waktu sholat. Jangan main-main dengan waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, segera sholat. Karena ibu-ibu ini berisiko. Paham? Paham? Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ila Allah, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ila Allah fil yaumi mi'ata marratin. Sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertobat kepada Allah Taala 100 kali setiap hari. Yang kita banyak dosa ni, berapa kali nak istighfar setiap hari? Kalau guru saya dulu Pak Haji, kami masih kuliah di Malaysia dulu, kami dinasihatkan oleh guru kami 100 istighfar selepas subuh, 100 kali istighfar lepas asar. Itu amalan. Lepas solat subuh kita tak ada solat sunat, maka habis solat subuh itu banyakkan zikir. Dan kami dulu dinasihati oleh guru-guru kami supaya habis solat subuh itu istighfar sekurang-kurangnya 100 kali. Kalau ditanya mana dalil? Ini dalil tadi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalilnya mana? Amalan Nabi. Nabi setiap hari istighfar 100 kali. Kemudian sesudah asar kami dinasihatkan oleh guru kami istighfar sekurang-kurangnya 100 kali. Kenapa? Nabi kan hanya 100, masa kita 200? Iyalah, siapa kita? Siapa Nabi? Nabi maksum. Nabi tak ada dosa. Kita ni bergelimang dosa. Takkan cukup 100. Nabi 100, kita baginya mungkin beribu-ribu Nabi istighfar kita ni. Tadi saya solat asar di masjid, apa masjid yang Musab kan? Masuk istirahat di asar di sana. Karena acara saya diberitahu 4:30, habis asar saya singkirlah dulu 100 kali istighfar. Kata guru kami, habis istighfar 100 kali tambah lagi 200. 100 kali selawat, kemudian 100 kali tasbihat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi habis subuh itu 300, habis asar 300. Itu amalan. Amalan harian namanya. Zikir harian. Saya minta ibu-ibu jaga. Kenapa hari ini banyak orang stres? Rumah sakit jiwa itu ramai pastinya setiap hari Pak. Betul. Turun harga sawit stres, mahal minyak goreng stres, mahal cabai stres. Bila ibu-ibu minta stres, bawanya stres saja, marah saja, nak mengamuk saja. Kalau ibu-ibu pernah mengalami depresi, tekanan kejiwaan, obatnya sebenarnya mudah saja dalam agama. Obatnya bukan musik, obatnya bukan paracetamol. Obatnya apa? Zikir. Kenapa orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, mereka 24 jam musik, di rumah musik, di kantor musik, di mobil musik, jalan kaki jogging pakai apa? Pakai apa? Musik juga, 24 jam musik. Tak mempan dengan musik yang ringan-ringan, dia pengibar diskotik dengan dentuman musik yang luar biasa. Saya tak pernah masuk lagi. Tak tahu, kata kawan-kawan begitu. Musik yang kuat. Kenapa mereka cari musik? Untuk mencari ketenangan. Lepas itu kita orang Islam bersibuk nak bermusik-musik. Ketenangan kita bukan di situ. Ketenangan kita di mana? Dalam zikir. Siapa yang amal zikir? Istighfar. Istighfarnya yang mana Ustaz? Boleh yang pendek, boleh yang panjang. Pilihlah mana-mana. Minimal astaghfirullahalazim. Nak sambung lagi? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz, saya nak yang panjang Ustaz. Sayyidul istighfar. Boleh? Boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa
yang ibu-ibu ni tak tenang, latihan dengan terapi zikir. Banyak zikir. Tengok perangai suami, naik asam lambung. Tengok perangai anak, naik asam lambung. Jadi ibu ni banyak penyakit. Cara untuk menurunkan asam lambung macam mana? Jaga zikir. Lanjut hadis yang berikutnya. Ibu tolong bagi kode, saya tak bawa jam tangan, tinggal di mobil. Saya jam kecil tak nampak. Kalau habis waktu tolong dibagi kode. Saya harus memutar kursi baru dapat jam di belakang. Rusak. Mana? Itu rusak. Rusak tu. Rusak. Berapa minit lagi? Lama lagi. 15 minit lagi. Maksudnya kalau sudah habis tolong kode, tepuk lantai atau batuk, nanti bagi kode. 30 menit. Hadis yang kedua, An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Nabi SAW bersabda, setiap anak cucu Adam pasti pernah buat dosa. Setiap anak cucu Adam pasti pernah buat dosa, termasuk saya. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah tawwabun, bertaubat kepada Allah. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia ini pasti pernah buat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ingat-ingatlah dosa kita ni, Masya Allah. Dulu waktu sekolah, masuk kantin, kita makan lontong, ambil bakwan 2 biji, yang kita bayar 1. Ada buat kita dulu? Tak ada. Ibu kita ni baik-baik. Saya cerita pengalaman saya dan kawan-kawan saya sekolah. Musim buah di kampung, minta izin tak ambil buah masak tu dengan punya batang? Tak ada, ambil saja. Bagi ibu-ibu yang pedagang, yang punya kedai, yang punya toko, hati-hati. Berapa banyak pedagang yang menipu ketika berdagang itu? Menipu. Yang masak disebut manis, yang tak bagus disebut bagus, yang murah disebut mahal. Kata pedagang, Ustaz ni kalau tak bohong tak dapat untung Ustaz. Ini kan masalah. Kalau tak bohong tak dapat untung, Rasulullah dulu tak ada bohong untung Nabi dagang. Sahabat-sahabat dulu tak ada bohong, tetap untung. Musim apa? Musim buah duku. Semua pedagang mengatakan duku manis. Ada tidak pedagang hari ini jujur? Kalau masak dia kata masak. Pak, beli Pak, ini duku masak. Ini jeruk, saya di jeruk masak, beli tak beli? Ada pedagang gitu. Kalau semua masak apa jadi? Mana laku Ustaz? Dah, ambil 3 kilo. Jo, ambil 3 kilo je. Kan dari mandi Jo? Mandi. Kalau nak mandi apa Jo? Ada balik pinti berikut, datang si kau balik. Okay, ambil 3 kilo. Kalau nak cair cuba lah, nak cuba dah. Berikut di rumah cuba. Ambil 3 kilo sampai di rumah, masak semua. Balik lagi tempat aja tadi, Jo ambil cuba macam. Lepas mandi dari rumahnya masak. Mana pinti yang 3 kilo tadi? Ustaz baru 3 kilo masak. Aden saya 300 kilo, masak satu. Apakah duit dikembalikan? Ada. Bohong ni pedagang tu. Garansi jaminan duit balik tak ada. Jual motor, jual mobil, masih standar dia buat. Tak makan oli, tak ada berasap, macam-macam cerita. Beli, seminggu lepas itu berasap. Apa? Menipu. Dosa menipu ketika berdagang. Sebagai anak, macam mana pula dosa kita dengan mak ayah kita? Ya Allah, banyak dosa. Suara tidak boleh lebih tinggi daripada suara emak. Kalau volume suara emak 50, volume suara kita 40. Fauzia
kursia. Tu akak ada Tuhan, akak tu panggil. Allah. Masuk kategori durhaka tak? Masuk. Wala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan mengatakan uff, ci, Suara tak boleh lebih tinggi pada suara umat, suara ayat. Kalau nak cakap-cakap yang baik, cakap yang santun. Itu dengan orang tua. Ni ibu-ibu ni dengan suami. Ibu ingat-ingat dosa dengan suami. Ibu-ibu, saya bukan menakut-nakuti ni. Tiket ibu masuk surga tu tahu sama siapa? Sama siapa? Sama suami. Ni ibu yang belum merah. Assalamualaikum. Cik. Allah Akbar. Ibu-ibu jujur. Ni bapak-bapak ada di saksi. Kalau ibu cuci kain, masuk kain dalam mesin cuci. Sebelum masukkan, cek dulu saku celana, saku baju. Jumpa duit 50,000, 100,000. Dikembalikan tak dengan suami? Jujur. Dikembalikan tidak? Kenapa tak dikembalikan? Itu kan bukan uang ibu, uang suami. Kenapa tak dikembalikan? Coba Pak, cari alasan untuk membenarkan itu. Bukan mengaku salah. Macam mana bapak boleh terima oleh Allah? Pak Haji pernah Bu Haji bagi duit, izin abang ini tadi jumpa duit di saku pencuci, tolong terima, ini bukan duit tadi, ini duit abang. Ada? Ada? Ustaz, kami sudah tahu dah. Ustaz ni sengaja diletakkan itu hadiah untuk kami. Ibu ni pakai ilmu sangka baik namanya. Allahu Akbar. Kita lanjut hadis yang berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Inna min sa'adatil mar'i ayyatula umruhu wa yarzuqahu Allahul inabah. Sesungguhnya antara tanda kebahagiaan seseorang adalah ketika Allah Ta'ala beri umur panjang dan dikaruniai taufik untuk bertaubat. Tanda kebahagiaan hidup seseorang, umurnya panjang dan diberi taufik untuk bertaubat. Bagaimana dengan orang umur panjang tapi tak taubat-taubat, maksiat sampai mati? Ini bukan tanda-tanda kebahagiaan, ini tanda-tanda kebinasaan. Tanda kebahagiaan apa? Umur panjang, kemudian diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bertaubat. Jadi kita yang hadir sore ini, kita bertuah, kita bersyukur pada Allah. Ada lagi kesempatan untuk taubat, perbaiki diri, jaga amal. Kalau sudah nyawa sudah sampai di mana? War di mana? Di tenggorokan. Habislah kesempatan kita. Sebelum malaikat maut datang mencabut nyawa kita, maka segeralah kita bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. An Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu maqal. Dari Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, ya ayuhan nas, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Wahai manusia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan mal'am min zahabin ahabba ilaihi thaniyan. Seandainya anak cucu Adam, seandainya manusia diberi emas, satu lembah penuh emas, niscaya ia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Walau u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan. Kalau ia sudah dapat 2 lembah emas, maka ia akan menginginkan lembah emas yang ketiga. Wala yasulu jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan bisa menyumbat perut anak cucu Adam kecuali dengan tanah. Sumbat mulut dengan tanah,
tanah kubur tu, baru berhenti keinginan dunia. Kemudian ditutup oleh Nabi SAW, wa yatubullahu ala man taba. Sedangkan Allah Ta'ala menerima taubat bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Dan kita Fathul Bari ditulis, maksudnya adalah Allah Ta'ala menerima taubat walaupun dari orang-orang yang rakus. Satu lembah emas, dua lembah kedua, lembah ketiga. Betapa rakusnya, betapa gilanya dengan dunia. Orang seperti ini, kalau dia bertaubat, itu pun taubatnya diterima oleh Allah. Apatah lagi ibu-ibu yang tawadu, bapak-bapak yang baik, yang soleh, ibu yang solehah. Orang yang rakus, gila dengan dunia pun kalau bertobat, masih Allah Ta'ala terima taubatnya. Satu kali ada satu orang raja zalim. Dia panggil pengawalnya, tolong ambilkan jubah yang paling bagus, jubah kebesaran raja yang paling bagus. Tunjukkan, wahai tuan raja, ini dia. Saya tak mau yang ini, yang lain, cari yang bagus. Bolak balik berkali-kali. Setelah dapat yang raja rasa bagus, dia pakai. Kemudian dipanggil Perdana Menteri, dipanggil Panglima, panggil semua pengawal, buat satu pasukan yang ramai. Dia ingin menunjukkan bahwa dialah penguasa negara, penguasa negeri yang hebat, raja yang hebat. Dia jalan, baru beberapa langkah mudanya jalan, ada satu orang kaki tua di depan. Dia pegang tali kekang kuda raja. Kata raja pada panglima, tolong panglima usir atau apa dia halang-halang jalan ni. Panglima tak nampak, disuruh pengawal usir atuk ni, tak ada yang bergerak. Ternyata yang nampak atuk tu raja. Atuk tua, kakek tua itu beri isyarat, tolong dekatkan telinga tuan raja ke mulut saya. Hanya raja turunkan badannya. Kata kakek tua itu bilang apa? Wahai raja, saya adalah malaikat maut. Saya malaikat Israel yang diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa kamu sekarang juga. Kata raja tadi kadang bergetar, bolehlah, boleh tidak saya balik dulu ke rumah saya, jumpa anak dan jumpa isteri? Tak ada. Sekarang juga terus jatuh, cabut nyawa jatuh, tak sempat tobat. Satu lagi kisah, satu orang wali Allah, satu orang yang soleh, amalnya bagus, ahli masjid. Dia sedang di rumah, ada ketuk pintu di luar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Masuk. Pintu tak dikunci. Masuk. Satu orang masuk. Kemudian kata wali Allah ni, setelah dia tengok tamunya masuk, tuan siapa ni? Saya ni Israel. Kata wali Allah tadi, Masya Allah, kenapa baru sekarang datang? Sudah lama saya tunggu awak datang ni. Masya Allah. Pak Haji berani cakap itu Israel. Orang-orang yang dekat dengan Allah, kematian itu adalah hari raya. Perjumpaan dengan Allah Ta'ala, berjumpa dengan Nabi, dengan sahabat, itulah kerinduan mereka. Kira-kira hari ini kalau malaikat Israel datang ke rumah kita, datang ke rumah ibu yang tempat merah ni. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Israel. Ke rumah sebelah dulu, jangan sini. Suruh dulu tempat lain. Hari ini kenapa kita takut membahas kematian? Kita jawab. Kita takut membahas kematian. Jawabannya mudah. Sahabat Nabi SAW dulu cerita kematian mereka senang. Hati yang keras jadi lembut, teringat untuk istighfar, taubat. Kenapa sahabat dulu ketika cerita kematian mereka suka? Karena sebahagian besar harta mereka, aset mereka sudah dikirim dulu ke akhirat. Ini sahabat. Harta mereka sebagian besar sudah dikirim ke akhirat. Hari ini kita kenapa takut cerita mati? Sebab sebagian besar harta kita masih di mana?
masih di dunia kan. Tu kotak impak tadi dia. Ni kotak impak tadi dia. Ibu buka dompet, ada warna merah 100.000, ada yang biru 50.000, ada yang hijau 20.000. Yang nominal berapa kita ambil di dompet masuk kotak impak? Yang jujur, yang besar, yang kecil. Selalunya termasuk saya juga, yang duit kecil tu yang masuk kotak impak. Coba jujur, ibu-ibu ni jujur, masukkan uang ke kotak impak 100.000, rasanya sedikit atau banyak? Banyak Bawa uang 100.000 ke Transmart, Mall SKA, Ciputra, 100.000 tu rasanya sedikit atau banyak? Macam mana kita nak mati dalam keadaan aman kita begitu? Coba. Allah. Apa di tangan saya? Ini menguji iman orang puasa ditentukan ayat. Apa di tangan saya ini? Air apa? Air mineral. Saya buka tutup, jadi kemudian saya tuang. Apa jenis air dalam botol, itulah yang keluar ketika dituang. Kalau dalam air putih, tuang keluar air putih. Dalam teh dituang keluar teh. Dalam kopi dituang keluar kopi. Betul? Kata ahli ulama, apa yang ada dalam hati, yang kita besarkan dalam hati, yang kita agungkan dalam hati, itulah yang keluar di mulut kita. Di mulut kita ketika kita mati. Kalau dalam hati saya, dalam hati kita semua ada keagungan dunia, kebesaran dunia, silau dunia, kejar dunia, bunuh dunia, tangkap dunia, pagi, petang, siang, malam risau dunia, kejar dunia, bunuh dunia saja, tak ada pikir akhirat. Mati nanti yang keluar di mulutnya. Apa yang ada di hati itu? Tapi kalau dalam hati saya, dalam hati kita semua ada keagungan Allah, kebesaran Allah, takut pada Allah, cinta pada Allah, mintanya pada Allah, harap hanya pada Allah, bergantung hanya pada Allah. Kalau ada masalah, ngadu minta hanya pada Allah. Dalam hati takut hanya pada Allah, cintanya hanya pada Allah. Dalam hati ada keagungan kebesaran Allah. Ketika sakratul maut, di mulut kita ini akan tersebut nama Allah. Sekarang ceklah masing-masing dalam hati kita isinya apa. Kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir hayatnya dapat mengucap la ilaha illallah, dijamin surga. Dalam riwayat lain, wujibal jannah, wajib masuk surga. Untuk siapa? Orang yang mati sakratul maut dapat mengucap la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Coba angkat tangan. Siapa yang yakin nanti akhir hayat dapat ucap kalimat itu? Saya tak ada jaminan. Kalau ada yang sudah yakin, saya bolehlah berguru. Tak ada jaminan. Itulah sebab kenapa hari-hari kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Tak ada jaminan kita dimati dalam keadaan bisa mengucap la ilaha illallah. Ibu-ibu sekalian, ada orang lahir muslim, matinya muslim. Ada orang lahir muslim, matinya kafir. Ada orang lahir kafir, matinya kafir. Ada orang lahir kafir, matinya muslim. Betul tidak? Kita lahir muslim, hidup muslim, mati kita tak ada. Tak ada. Tak ada yang tahu. Tak ada yang bisa menjamin. Sekarang kita hidup ni, kita masih sehat. Mengucap la ilaha illallah ni mudah, ringan. Tapi ketika sakratul maut, tak ada. Saya contoh ibu. Ketika ibu ambil pisau, potong bawang, tiba-tiba bawang tadi bergelinding terpotong jari ibu. Apa yang refleks terucap di mulut biasanya? Jawab. Nama Allah ke atau selain Allah? Selalunya apa? Nama Allah atau selain Allah? Tak ada jawaban ibu-ibu kita. Susah tanya.
Apa yang keluar refleks ketika kita terluka, itulah isi hati kita. Dan ibu-ibu sekalian, sakitnya sakratul maut itu, Allahu Akbar, dikumpulkan seluruh sakitnya dunia ini, seluruh sakit-sakit di dunia ini dikumpulkan jadi satu. Masih belum ada apa-apanya berbanding sakitnya sakratul maut. Ambil parang panjang, parang besi panjang, diletak di atas kompor ibu masak sampai warna besi parang itu merah seperti merah api. Sudah merah, letak di bawah ketiak, tarik dapat-dapat. Itulah sakitnya sakratul maut, kata ulama. Kata Ali radhiyallahu anhu, sakitnya sakratul maut rasa ditebas dengan pedang paling tajam, tebas kepada kita di 1000 kali. Itulah sakitnya sakratul maut. Macam mana kita nak ingat sebut la ilaha illallah? Sakit. Tapi Ustaz, ada orang meninggalnya senyum. Kalau sakratul maut itu sakit, kenapa ada orang meninggal senyum, Ustaz? Betul. Ada orang meninggal senyum, padahal sakratul maut itu sakit. Karena ia dibius. Biusnya apa? Allah tampakkan tempat dia pulang. Nampak tempat pulang. Ada istana, ada sungai, ada taman hijau. Pemandangan yang sangat indah yang tak pernah ada keindahan itu seperti yang dia tengok selama dia di dunia. Nampak pemandangan surga. Sehingga sakit sakratul maut tadi hilang, terbius oleh tempat dia pulang. Yang celakanya, Pak, sakit sakratul maut ini sakitnya luar biasa. Nampak tempat pulang neraka yang menyala-nyala. Bergabung dua sakit. Sakit tengok tempat pulang, sakit sakratul maut. Itulah kadang ada orang yang macam-macam bunyi, macam-macam keadaan ketika sakratul maut. Dulu di Malaysia, waktu saya masih kuliah di Malaysia, kawan saya cerita, ada orang kaya di Malaysia. Dia punya banyak saham, lembar-lembar saham. Dia sakit, dia tahu ada orang kaya, dia sakit, sampailah dia sakratul maut. Keluarga kumpul, anak cucu kumpul. Kemudian dia takutkan, ayah ikut ya la ilaha illallah, ayah ikut ya, ikut ucap ya la ilaha illallah. Dia giling-giling kepala, dia tak ikut. Kemudian dia beritahu, tolong ambilkan beg hitam ayah dekat bilik, tas. Tolong ambil tas hitam di kamar. Ambil. Pas sampai dia letak di dadanya, dia ambil, letak di dada. Sahamku, 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 sahamku. Mati dalam keadaan ucap. Kenapa? Dalam hati ada kecintaan kepada saham. Di Jakarta dulu ada satu orang kenek bus. Hari-hari ucapannya Cekareng mas, Cekareng pak, Cekareng dek, Cekareng dari bandara, Cekareng. Hari-hari ucapan itu Cekareng. Sekali aksiden, badannya terjepit, ditarkibkan la ilaha illallah kenek tadi, yang keluar di mulutnya apa? Cekareng, mati ucap Cekareng. Kata ahli ulama, apa yang menjadi kebiasaan hidup itulah keadaan mati. Saya ulang sekali lagi, apa yang menjadi kebiasaan hidup itulah keadaan mati. Bagaimana keadaan mati saya dan kita semua, begitulah keadaan kita nanti dibangkitkan di akhirat. Ada orang meninggal dalam ibadah haji, dibangkitkan di akhirat dalam keadaan pakai pakaian ihram haji. Seperti apa kebiasaan hidup, itulah keadaan mati. Rumah pasar. Karena dia berdagang di pasar. Rumah toko. Kalau tidak mati di rumah, mati di mana? Saya ngajar di UIN. Rumah kampus. Kalau tak mati di rumah, mati di mana? Itulah sebab kenapa kita harus ke masjid berjemaah. Jadi rute kita rumah, kantor, masjid, rumah, kantor, masjid. Kalau tak mati di rumah, mati di kantor. Ada peluang kemungkinan kita mati di masjid. Tapi kalau perjalanan hari kita tak ada rute ke masjid, macam mana nak mati di masjid? Bar, diskotik,
diskotik di kafe, satu lagi rupanya meja domino, bar diskotik kafe meja domino. Situlah matinya. Allah Akbar. Satu orang sudah sakratul maut, terbaring, keluarga takutkan, dia diam saja. Tangan kanannya menepuk pahanya, dia tak berhenti, ditahan, dia tetap gerak. Satu orang anaknya inisiatif mencari kawan dekat ayahnya. Pakcik datang ke rumah kami boleh? Ayah kami sudah sakit berat. Nampaknya tak tahulah, sudah dekat nampaknya pakcik. Yang kami heran, tangan ayah kami itu tak berhenti pakcik. Kami takutkan dia tak mau ikut. Tangan kanan ini bergerak, terus dia menepuk-nepuk pahanya. Ya boleh, saya datang. Kata kau dekat ayahnya. Dia datang, dibawa aja satu biji batu domino. Pas sampai, diletaklah batu domino itu depan mata dia, mati dia lepas itu. Kebiasaannya apa? Bagi ibu-ibu yang punya suami hobi main batu domino, tolong ingatkan. Ustaz, kata suami saya, dia hiburannya Ustaz, refreshing, untuk hilang suntuk. Menghilangkan suntuk bukan dengan batu domino. Baca Quran, duduk masjid, berzikir, berjemaah, duduk majlis ilmu. Tapi saya sudah ingatkan Ustaz, suami saya itu memang keras kepala Ustaz. Saya kalau ada laki-laki lain dulu bukan sekarang, mau lah dengan yang lain. Tapi macam mana lagi Ustaz? Kalau degil juga tak mau diberitahu baik-baik, tolong dengar pesan saya. Nanti sampaikan dengan suami akak, suami ibu. Kalau abang nak main domino juga boleh, tapi ada pesan Ustaz. Kalau meletakkan batu itu betul, baca Alhamdulillah. Kalau salah, baca Astagfirullah. Alhamdulillah. Betul tak betul. Salah, Astagfirullah. Jadi majlis domino itu berubah jadi majlis zikir. Astagfirullah, Alhamdulillah, Astagfirullah, Alhamdulillah. Tapi apa mungkin begitu rasa tak percaya orang kita. Biasanya yang bercarut lah, nyebut nama binatang lah, itu dia nak majlisnya di situ. Ibu-ibu yang punya kebiasaan nonton Korea, nonton lama-lama depan TV, hati-hati. Gara-gara nonton TV lambat solat, lalai solat, belum sempat solat, datang dekat maut, mati depan TV. Mati apa? Mati syahid. Mana pula mati syahid depan TV? Maka saya mengingatkan diri saya dan kita semua, selagi Allah Ta'ala masih beri kita kesempatan untuk hidup, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Kehidupan dunia ini pendek, sebentar. Pendek, sebentar. Kalaulah kita di dunia ini dapat jabatan, pangkat, kekayaan dan sebagainya, itu pun tak lama. Kalaupun kita di dunia ini hidup miskin, sederhana, itu pun susah, miskin sementara, tak lama juga. Jadi kalau kaya jangan sombong, karena kaya dunia ini sementara. Kalaupun kita miskin, jangan mengeluh, karena itu pun sementara. Maka sisa-sisa yang umur yang ada, Masya Allah. Pak Haji berapa umur dah sekarang? 50 berapa? Tengok muda. Ya. 55 masih muda. Abang berapa? Macam 35, 45, 51. Saya 39. Dulu saya merasa saya ini dulu masih anak-anak. Sekarang sudah banyak anak datang dah. Allah. Dulu saya di dua model, jalan di Ponegoro. Tinggal di musola, saya dulu tinggal di musola. Di belakang DPD provinsi itu ada musola rahmatullah. 3 tahun naik sepeda bolak-balik. Kecil dulu, kurus. Dulu berat badan 40, 45, 47. Paling berat dulu 47, kurus dulu. Sekarang 74, terbalik. Tak terasa cepatnya putaran waktu ni bang. Pak Haji berapa sekali? 62. 62, Masya Allah. Siapa yang paling senior di sini? Yang di atas 70 ada? Oh ada, nenek berapa nek? 78. Banyak ini dapat bonus. Kami balik modal pun tak dapat tadi dah nek. Ini nenek ni, umur panjang seperti hari kita bahas tadi. Umur panjang,
banyak amal, diberi kesempatan untuk memperbanyak bekal, itulah keuntungan. Ini sudahlah umur pendek, amal sikit, dosa banyak. Allah Subhanahuwataala. Maka melalui kajian sebelum Muharram hari ini kita nak muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri sebelum nanti dihisab oleh Allah di akhirat. Satu kali Utsman bin Affan radhiyallahu taala lewat satu kuburan. Dia menangis sampai jangkutnya basah. Kemudian satu orang tanya, "Wahai Utsman, kami nampak kubur biasa saja. Kenapa Tuhan kalau tengok kubur menangis?" Kata Utsman bin Affan radhiyallahu, kubur adalah terminal yang kalau selamat di kubur maka selamatlah di terminal berikutnya. Tapi kalau sangkut di kubur maka akan sangkutlah bermasalah di terminal berikutnya. Ali radhiyallahu taala anhu berkata, alangkah jauhnya perjalananku, alangkah sedikitnya bekalku. Perjalanan akhirat itu jauh. Saya pernah dengar guru saya dulu, orang terakhir meninggal menjelang hari kiamat, dia akan merasakan alam kubur itu 40.000 tahun. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam meninggal sampai sekarang kita belum kiamat lagi sudah berapa lama? Yang meninggal dulu itu dalam kubur sudah berapa lama? Orang terakhir meninggal menjelang hari kiamat, dia merasakan kubur 40.000 tahun. Titian sirat 1.500 tahun. Pada mahsyar kata ulama 50.000 tahun. 40.000, 50.000, 1.500, 91.500 tahun perjalanan. Di dunia kita berapa tahun? Ada yang 55, ada yang 51, ada yang 45. Pengajian masih siap mana dekat Pak Imam. Dari tete mereka mau dah manfaat. Buat catatan wasiat malam ni, hutang piutang, catat bagi ke isteri. Takut mengaji. Astagfirullah. Ustaz itu ada saya mati cepat. Perjalanan kita jauh. Sedangkan umur kita di dunia ni singkat, pendek. Sudahlah singkat, pendek, banyak habis buat dosa pula. La haula wala quwwata illa billah. Ada dari Sumbar sini? Orang Sumatera Barat ada? Nenek Sumatera Barat. Nenek kalau balik kampung berapa duit harus disiapkan? 500.000 cukup? Tak cukup. 1 juta cukup? Okey. Nenek kita ni buat aja balik kampung ke Sumatera Barat 1 juta. Ada orang dari Jawa? Ada dari Jawa? Ada. Kalau balik ke Jawa, ke Jakarta berapa duit? Sekarang berapa tiket? Tiket mahal sekarang 2 juta lebih. Kalau balik ke Jawa mungkin 4 juta mesti disiapkan. Semakin jauh kampung tempat kita pulang, maka semakin banyak bekal yang harus kita siapkan. Assalamualaikum Pak Haji. Ini tanda-tanda nih kalau sudah semakin ramai bapak-bapak sudah dekat nak buka puasa. Kita dah boleh doa dah. Buat persiapan untuk ni menghidang-hidang lagi. Semakin jauh perjalanan maka semakin banyak bekal yang harus disiapkan. Ke Sumbar 1 juta, ke Jakarta 5 juta. Kalau ke akhirat berapa? Berapa? Hitunglah sendiri. Maka banyakkanlah bekal. Dan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita tidak tahu kapan mereka mau datang. Kita tak tahu. Ada di WA dulu, bro, aku malam ini datang. Siap-siap mana ada. Ketika dia sudah datang, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. 1 detik tak bisa dimajukan, 1 detik tak bisa dimundurkan. Semoga saya kita semua diberi istiqomah oleh Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazimiyah al-Fatihah.